Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jazakumullah khairan, tugasnya telah dilaksanakan dengan baik. Dari puluhan ini banyak sekali yang mengerjakan tugas. Tadi malam tanda tangan ini. Itu namanya apresiasi. Karena yang ditandatangani tadi malam bukan cuma yang kalian kerjakan. Yang kemarin pagi juga dikerjakan santri-santri Cirebon. Ini tadi malam tanda tangan namanya. Baik. Dari problem-problem yang disampaikan, paling banyak itu tentang problem hafalan Al-Quran. Menurutnya hafalan Al-Quran itu susah untuk dimungkinkan, berat untuk dijaga dan dipertahankan. Itu paling banyak yang menulis problemnya tentang hafalan Al-Quran. Karena memang kemarin perintahnya satu. Andaikan perintahnya banyak, mungkin banyak juga. Ya, tapi yang paling mungkin baginya yang paling berat itu adalah program hafalan Al-Quran. Yang tidak kalah banyak problem yang disampaikan itu tentang kesulitan untuk bergaul. Itu lumayan banyak juga. Menilai dirinya itu susah beradaptasi, susah untuk bergaul, tidak punya teman, minder, itu banyak. Bahkan bisa nomor 2 kalau saya hitung-hitung secara kasar itu. Sampai pada tingkatan kesulitan untuk memandang teman sebagai teman, merasa dijauhi, merasa dibenci, seolah-olah pandangan teman-teman terhadap dirinya itu pandangan tidak suka. Itu problem memang. Ya, mungkin suatu saat perlu kita kaji ya, kenapa hal itu sampai terjadi, kemudian latar belakangnya, langkah untuk mengelola perasaan-perasaan semacam itu, lantas langkah teknisnya bagaimana. Kemudian banyak juga yang menyampaikan problemnya terkait dengan orang tua, kemudian rindu kampung halaman, tentang penyakit yang dia derita. Ini juga lumayan banyak ini, ada sekitar 5 atau 6 yang menyampaikan problemnya sekarang ini tentang penyakit yang dia rasakan. Ya, saya pikir-pikir ya, penyakit itu juga termasuk kendala dalam belajar. Ya, yang jelas semua problem ini ada solusinya, gitu ya. Kemudian problem lainnya tentang keinginan untuk bekerja, ingin berhenti saja dari pondok. Itu pun kalau kita telusuri, rata-rata sebab yang disampaikan itu karena merasa tidak mampu lagi memenuhi target belajar, ya, merasa kesulitan untuk untuk memahami kurikulum. Itu juga banyak. Kalau tentang finansial, masalah biaya itu sedikit. Tentang lemah fisik itu ada 2. Bagi dia fisiknya lemah itu. Kemudian tentang sholat yang masih berat untuk dilaksanakan atas kesadaran dan kemauan sendiri. Lalu bingung tentang masa depannya seperti apa. Ini kayaknya satu paket ini. Keinginan untuk bertaubat dari maksiat, ya,
yang dikeluhkan itu setelah bertaubat mengulangi lagi maksiat. Taubat mengulangi lagi maksiat. Itu kaitannya tentang keinginan untuk menikah, dan juga ada dua, itu tentang wanita di masa lalu. Nah, itu ada dua itu. Ya, sampai bahasanya apa, ikatan kami begitu hebat. Nah, tulisannya hebat gitu. Ya. Artinya bagi saya ikatan itu begitu hebat, bagi wanita itu juga sangat hebat. Tapi akhirnya saya putuskan untuk berhenti dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti yang lebih baik. Jadi kurang lebih kalau secara garis besar ada 14 problem ini. Ya, ada 14 problem dari yang disampaikan. Dan tidak menutup kemungkinan sebenarnya masing-masing kalian punya 14 problem ini sebenarnya. Cuman karena memang tugas kemarin yang disampaikan itu tuliskan satu problem yang kamu hadapi beserta dengan apa hikmahnya. Di situ yang paling saya suka adalah semua bisa memetik dan mengambil hikmahnya, dan hikmah yang diambil itu hikmah-hikmah yang sangat luar biasa. Nah, harusnya cara berpikir kita begitu. Ya memang tiap-tiap masalah ini berat ya. Tapi ketika kita mampu menggali hikmahnya, ya akan ringan. Kemampuan seseorang untuk menggali hikmah itu kan membantu dia untuk berpikir secara positif, kemudian optimis, ya. Lalu termotivasi untuk berbuat baik. Ya. Itu sangat penting sekali. Sehingga saya berharap mudah-mudahan kalian semua kedepannya juga sudah punya mindset atau cara berpikir seperti ketika kalian mengerjakan tugas ini. Tinggal problemnya itu diganti, tapi sebagian besar hikmahnya sama. Ya. Sebagian besar hikmahnya sama, artinya hikmah secara umum itu ya begitu semua. Ya. Mulai dari rata-rata kan kalian menulisnya ya saya berpikir atau mungkin atau barangkali atau saya yakin ini adalah cara yang Allah tentukan untuk menggugurkan dosa-dosa saya. Itu paling banyak begitu itu. Itu luar biasa cara berpikir yang demikian. Sehingga tidak ada yang berpikir negatif, jangan sampai suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, nanti saya bagi per orang atau mau dibagikan lewat Mas Naba juga seperti tadi malam. Karena kaitannya dengan privasi barangkali ini. Kamu takut dan khawatir, jangan-jangan dibaca. Tapi kesimpulan ini saya sampaikan tanpa menyebut nama ya. Ada berapa poin? 14. Itu yang saya tangkap. Ada 14, paling banyak itu tentang hafalan Al-Qur'an, kemudian tentang kesulitan untuk bergaul ya. Ada ada kesulitan untuk beradaptasi, susah berkomunikasi, dan itu baginya memang berat sekali karena sangat mengganggu kegiatan. Baik, ini mau diserahkan satu-satu atau lewat satu orang? Nggak ada suaranya. Kembali ke mode kemarin siang ini ya. Mau satu-satu atau lewat satu orang? Yang kalian percaya siapa? Siapa? Mas Naba lagi? Mas Naba. Termasuk dua yang menyerahkan secara pribadi kemarin? Karena ada dua yang bilang, Ustaz, saya titip duluan, jangan sampai kebaca sama orang gitu. Gimana? Sepakat? Mana Mas Naba? Iya. Tapi insya Allah kita percaya sama Fadhol Mas Naba. Atau nanti dulu lah, nanti penutupan. Baik, ada satu pertanyaan tapi saya minta yang bersedia untuk maju ke depan berdiri di sini. Ada yang berani? Satu pertanyaan saja. Ada yang berani nggak berdiri di sini nih? Ini kita bikin modenya mode yang santri, bukan santri kan? Santri di sini. Apa? Oh enggak, selain PKL. PKL udah kelas tinggi itu.
yang Syu'bah 1, 2 itu terutama. Semakin kelasnya di bawah itu semakin baik. Nggak usah nunggu ditunjuk orang, nggak usah tunggu namanya dipanggil Ustaz Abdul Hamid. Siapa yang berani di sini nih? Apa sih ruginya untuk maju ke depan berdiri lalu ditanya? Apa ruginya kira-kira? Nggak ada ruginya kan? Antara bisa dan tidak bisa, ya kan? Kalau bisa alhamdulillah, kalau tidak bisa itu diambil 10 hikmahnya, kan gitu. Loh, kan udah dapat ilmunya, ya kan? Kalau misalkan nggak bisa diambil 10 hikmahnya. Ada yang berani nggak? Di kiri boleh, kanan juga boleh. Kembali ke mode semula ini, mode pabrikan ini. Ya. Ada yang berani nggak? Kanan kiri. Diutamakan ya Syu'bah. Kalau nggak ada yang Syu'bah ya kelas 1, nggak ada kelas 1 mentok-mentoknya kelas 2. Kalau sampai kelas 2 nggak bisa ya kelas 3 lah. Yang PKL udah terbukti dan teruji, insya Allah. Iya, ada yang terbebani begitu. Ada satu yang terbebani. Saya merasa berat sekali belajarnya. Kenapa? Karena ada semacam tuntutan. Saya punya kemampuan seperti seorang dai. Karena orang memandang santri-santri TDN ini adalah kader-kader yang siap untuk berdakwah. Gitu. Karena didikan Ustadz Muhammad Umar As-Sewet. Saya dituntut orang tua punya kemampuan berbicara seperti Ustadz Muhammad Rijal, Ustadz Usama Mahri dan antum gitu. Wah, kita juga perlu jam terbang itu. Nggak mungkin kamu dalam 1 hari bisa menyamai ustadz-ustadz yang tersebut namanya tadi. Itu perlu jam terbang itu. Kamu pikir saya bisa seperti ini hanya sehari 2 hari? Khutbah Jumat pertama saya itu nulis dihafalkan selama 1 minggu, tau nggak? Jadi khutbah Jumat itu nggak mikir tapi hafalan. Ayo, siapa yang maju? Malah yang maju di sini nih, berdiri. Ini kelas berapa? Kelas 2. Yang Syu'bah nggak ada ini Syu'bah. Nggak ada yang Syu'bah. Syu'bah. Nggak ada Syu'bah ini. Syu'bah beneran. Ayo coba. Berdiri. Harusnya yang futsal tadi malam ini. Baik. Pertanyaannya, andaikan dirimu, ya, dirimu di saat yang sama itu punya 14 masalah ini. Andaikan ini, kamu baru pusing, hafalan Quran hilang-hilang, tuntutan orang tua banyak banget, kamu punya penyakit secara fisik, kemudian akhirnya ada tawaran untuk kerja, tapi kesulitan untuk bicara, minder lagi, gitu-gitu rindu terus sama kampung halaman. Terus kamu terbebani oleh masa lalu dari maksiat-maksiat yang kau perbuat, teman wanitamu yang dulu itu, sampai-sampai kamu bingung tentang masa depan, terbawa-bawa urusan sholat itu susah bangun. Andaikan 14 hal ini kamu alami di saat yang sama, apa hal yang paling kamu ingin lakukan? Satu aja, gak usah dijelasin saya akan begini enggak. Saya cuma ingin mendengar jawabanmu dari 14 masalah ini. Kalau terjadi, apa yang paling kamu harapkan untuk bisa menghadapi ini semua? Apa yang kamu lakukan? Bunuh diri? Siapa tahu banyak yang seperti itu. Ya kalian begini ketawa karena belum mengalami 14 masalah itu sekaligus. Tapi banyak orang akhirnya bunuh diri, ya kan? Atau ingin menghilang entah kemana, nggak mau ketemu sama orang, ya kan? Atau apa?
Satu aja. Spontanitas. Iya, spontanitas. Apa? Iya, apa yang menurutmu satu hal yang bisa kamu lakukan dan satu hal itu bisa prioritas yang bisa kamu lakukan untuk menghadapi 14 masalah ini. Apa itu? Ini jawabannya bukan salah benar kok, bukan. Jawabanmu pasti saya benerin kok. Saya benarkan pasti. Ini bukan masalah salah benar. Apa? Dipikir sebentar juga boleh, masalahnya berat kok. Masalah seberat itu bisa langsung kamu jawab ya kan. Tapi mudah-mudahan dengan diskusi kita ini bisa jadi bekal buat kamu. Apa kira-kira apa yang akan kamu lakukan di saat yang sama punya 14 problem yang sama-sama berat seperti ini? Apa yang kamu lakukan? Ke sungai teriak kenceng-kenceng. Atau niat tidur 3 hari 3 malam nggak pengen dibangunkan, ngunci diri. Atau mau cari narkoba, enggak? Ya mungkin, saya mancing kamu ini. Atau sudah besok pagi langsung berangkat umrah gitu. Tapi jawabannya yang realistis dong, realistis. Artinya yang memang kamu bisa lakukan. Jangan seperti yang tadi, besok pagi saya langsung umrah Ustaz. Udah punya paspor belum? Udah. Punya duit? Enggak. Gampang? Enggak cukup ya, berarti enggak bisa. Jawabanmu besok pagi langsung umrah itu. Apa? Udah tak pancing-pancing loh ini. Jawabanmu bukan salah dan benar. Bukan. Saya tidak akan mengatakan itu salah, saya tidak mengatakan itu benar. Tapi saya cuma ingin melaksanakan tugas yang diberikan panitia, menghubungkan satu kegiatan dengan kegiatan lainnya. Berat loh itu menjadi penghubung. Emang gampang. Iya, yang pertama kali terpikirkan apa? Bunuh diri. Apa? 14 berat sekali. Baik. Nggak apa-apa, kita mulai diskusi itu dari sini. Ya, kamu jangan bilang kok gitu sih dia cara berpikir. Iya, kamu belum mengalami masa-masa seperti itu. Kenapa? Pada kenyataannya banyak orang, jangankan 14 problem, satu problem saja dia langsung berpikirnya tuh bunuh diri. Tapi nggak bunuh diri kan? Aman. Silakan. Nanti tak kasih buku satu ya. Pokoknya siapa yang berani maju dapat buku. Bukan masalah bisa nggak bisa, bukan masalah bener nggak bener. Yang penting menerima tantangan, itu yang keren. Iya. Ini tadi itu sebelum subuh saya mikir ini panitia memang agak-agak lain untuk daerah Cirebon dan Majalengka ini. Iya. Judul nggak konfirmasi, nggak dikasih deskripsinya itu untuk apa gitu. Kalau di daerah lain kan kalau ngasih judul tuh nanti ada kisi-kisinya kan itu. Judul ini maksudnya begini Ustadz, karena begini latar belakangnya demikian. Cirebon sama Majalengka enggak, aneh. Ya, baik begini. Kalau kajian subuh ini sudah disampaikan nggak judulnya apa? Ke kalian maksudnya, ke santri dikasih? Belum tahu. Tausiah doang. Ya, tausiah doang. Jadi panitia itu ngasih judul begini. Dan judul ini jawaban dari 14 masalah itu kalau terjadi bersamaan. Jangankan 14, 28 sekaligus 2 kali lipatnya. Jangan bunuh diri pokoknya. Terus apa ini? Coba judulnya dari panitia gini. Di tepi subuh merangkai doa dengan harap nyata. Berdoa maksudnya. Kamu punya Allah kok. Ngapain kamu selesaikan sendiri? Ya kan? Biar Allah yang menyelesaikan. Tapi kamu harus minta dulu, ya Allah selesaikan. Judulnya coba, di tepi subuh. Ya kan? Ini sebentar lagi sudah agak ke tengah, langsung harus kita tutup. Karena cuma di tepinya aja gitu ini.
Iya kan? Di tepi subuh merangkai doa dengan harap nyata. Dan itu. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Itu sudah, ya kan? Apa namanya yang harus kita pegang tuh. Pokoknya masalah apapun itu, seberat dan sebanyak apapun itu, termasuk kamu semua yang menulis ini, ya kan? Solusi nomor 1 itu justru doa. Justru doa. Baik, saya akan membacakan keterangan Ibnul Qayyim rahimallahu taala dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Nggak usah lama-lama ya. Udah pengen sarapan tuh kalian? Ya. Qala Imam Ibnul Qayyim rahimallahu wa kadzalika du'a. Seperti itulah doa. Fa innahu min aqwal asbab. Doa itu adalah sebab yang paling kuat, yang paling bisa diharapkan. Faktor terbesar yang bisa kita pergunakan sebagai senjata sekaligus tameng. Senjata itu untuk menyerang, tameng itu untuk bertahan. Fi daf'il makruh wa husulil matlub. Supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak disuka dan agar terkabul apa yang kita inginkan dan kita jadikan sebagai cita-cita. Itu doa. Doa itu fungsinya ada 2. Daf'il makruh, kemudian husulil matlub. Walakin akan tetapi qad yakhtalifu anhu atharuhu. Tapi kalau hasilnya nanti berbeda-beda. 10 orang berdoa bisa jadi hasilnya berbeda-beda menjadi 10 juga. Terus variabelnya apa? Artinya yang menjadi pembedanya apa antara doa si A dan doa si B? Kata Ibnul Qayyim, imma li dha'fihi fi nafsih. Bisa jadi doa yang dia ucapkan itu pada dasarnya doa yang sangat lemah, tidak ada kekuatannya sama sekali. Bi an yakuna du'aan la yuhibbuhullah. Karena doa yang dia ucapkan itu sesuatu yang tidak Allah suka. Contohnya lima fihi minal udwan. Karena doa yang dia ucapkan itu isinya permusuhan dan kebencian. Makanya tidak dikabulkan. Karena dia marah, saking emosinya, kata-kata tidak bisa dia tahan, itu akhirnya terucap, saya doakan kamu mudah-mudahan. Nah, itu. Anak-anakmu cacat semua nantinya, misalnya. Saking marahnya, apa salah anak-anaknya? Anak-anaknya nggak tahu sama sekali anak-anaknya. Kenapa menjadi beban dari, akhirnya terbebani atau dikasih beban dari kesalahan yang dilakukan orang tuanya. Ya, kalau punya masalah dengan orang tuanya, dengan orang tua, kenapa harus melibatkan anak-anaknya? Saya doakan anak-anakmu besok, nggak ada kaitannya. Fayakunu bimanzilatil qausi ar-rakhwi jiddan. Kata Ibnul Qayyim, itu ibarat busur, ya. Orang memanah itu anak panahnya adalah doa, ya. Apa yang dia inginkan maksudnya. Ingin dia lepas, tapi ternyata tali busurnya itu lemah sekali. Atau busurnya itu sendiri yang lemah. Pas ditarik gini, maknyit. Iya kan? Ini ternyata busurnya sendiri lemah. Ya, bisa busurnya, bisa tali busurnya. Diginiin, ya, cuma 10 meter. Itu ar-rakhwi jiddan. Ya doa seperti itu. Doa itu anak panah yang kamu lesatkan. Itu naik sampai ke atas ataukah tidak ya tergantung dari kekuatan doamu itu. Kata Ibnul Qayyim, fa inna sahma yakhruju minhu khurujan dha'ifa. Anak panah yang dilepaskan itu akhirnya lepasnya itu dha'ifan, lemah. Qala rahimallahu wa imma li husulil mani'i minal ijabati. Atau jangan-jangan doa yang diucapkan itu terhalang. Yang menghalangi siapa? Bukan Allah. Yang menghalangi ya dirimu sendiri.
Sebabnya apa itu? Min aklil haram. Ternyata yang kamu makan, kamu minum, kamu konsumsi selama ini haram. Wa zulmi. Yang menghalangi doa itu kezaliman yang dilakukan. Warainil dzunubi 'alal qulubi. Atau hati itu sudah ya, ternodai oleh dosa. Wastila'il ghaflati wasyahwati wallahwi wa ghalabatiha 'alaihi. Atau jangan-jangan karena dirinya itu sudah dikuasai oleh syahwat, hawa nafsu, lalai yang luar biasa. Dan itu mendominan. Maka kama fi mustadrakil hakim min hadithi Abi Hurairah ta'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad alaihi salam bersabda, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati. Berdoalah kepada Allah dengan penuh keyakinan Allah mengabulkan. Dari mana keyakinan itu bisa diperoleh? Sementara dia sendiri tidak memiliki unsur-unsur keyakinan. Harus yakin dong. Optimis. Wa'alamu annallaha la yaqbalu du'aan min qalbin lahin. Dan ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menerima doa yang diucapkan berasal dan bersumber dari hati yang lalai. Dia berdoa cuma suara. Kalau ditanya kamu tadi doa apa? Lupa. Gitu. Udah doa, udah. Coba diulang. Nggak bisa. Itu salah satu bentuk min qalbin lahin. Dia doa itu cuma suara. Tapi tidak menjiwai. Fahadha dawa'un nafi'un muzilun lidda. Yang namanya doa itu obat yang sangat mujarab. Penyakit dan problem apapun itu bisa disembuhkan dengan doa. Walakin tapi ghaflatul qalbi 'anillah tubtilu quwwatahu. Tetapi lalainya hati dari Allah itu bisa menghilangkan kekuatan doa. Wa kadzalika aklul haram yubtilu quwwataha wa yud'ifuha. Mengkonsumsi makanan yang haram itu bisa menghilangkan kekuatannya atau paling tidak membuat doa itu lemah, tidak sampai. Nah, hal-hal ini disebutkan Ibnul Qayyim rahimahullah untuk kita periksa, diteliti. Doa kita itu doa yang baik apa enggak? Kemudian, benarkah kita selama ini selektif di dalam memilih makanan dan minuman? Baik zat makanan dan zat minuman maupun proses untuk mendapatkan makanan atau minuman tersebut. Karena mengkonsumsi makanan yang haram bisa jadi haramnya karena zat. Ya, daging babi, daging anjing. Khamr, minuman keras. Ya. Jangan lupa termasuk rokok juga. Ya, ini yang belum berhenti merokok, berhentilah. Itu bisa menjadi sebab yang menghalangi doa itu. Ya, karena rokok itu haram. Diperiksa lagi. Atau makanan itu zatnya halal, tapi proses untuk mendapatkannya haram. Mencuri, merampas, ya, makan tapi tidak izin, makan 5 bilang 3, nipu, ya kan, di warung misalkan. Ini biasa yang sekolah di dulu, ya kan. Ya seringnya STM itu, ini siapa yang STM itu dulu. Makan bilang 5, makan 5 bilang 3. Tempe itu halal, bakwan itu halal, tapi caranya itu akhirnya menjadikan sesuatu yang semula halal menjadi haram untuk dikonsumsi. Coba diperiksa lagi, termasuk juga kezaliman. Doa kok nggak kunjung tiba. Doa terus, tapi kapan itu doanya? Mungkin sebabnya terhalang oleh kezaliman yang hamba belum
mohon ampunan kepada Allah, hamba belum menyelesaikan dengan pihak-pihak yang terkait. Berhalang. Mau seberapa banyak berdoa, mau seberapa sering meminta, tapi kalau udah ketutup, kekunci, yang nutup dan yang ngunci apa? Kezaliman yang dilakukan. Ya. Atau Ibnu Qayyim memberikan contoh, udah hatinya itu sudah dikuasai oleh dosa, syahwat dan yang lainnya. Sebaliknya seorang hamba yang mujabud dakwah, yang doanya itu dikabulkan, itu adalah hamba yang doanya adalah doa-doa yang baik, selektif betul tentang makan dan minum, bahkan pakaian. Kata-katanya kata-kata yang baik, perbuatannya perbuatan yang baik. Ya, dia pantang berbuat zalim. Ya, hatinya memang berusaha untuk selalu dibersihkan, disucikan. Itu orang-orang seperti itu. Ya, ketika dia berdoa, sekali berdoa makbul itu. Mustajab. Ya. Tapi untuk menjadi mustajab ya harus berjuang. Ya. Wa qala, kata Ibnu Qayyim beberapa paragraf selanjutnya. Wa minal afati allati tamna'u tarattuba athari du'a'i alaih. Ada juga hal-hal lain yang membuat doa itu tidak dikabulkan. Pertama, an yasta'jila al-'abdu wa yastabti'a al-ijabah. Fa yastahsira wa yada'ad du'a. Dia merasa kok enggak dikabul-kabulkan itu. Dia akhirnya menyerah, udahlah enggak usah doa. Orang seperti ini kata Ibnu Qayyim, wa huwa bimanzilati man badara budran aw gharasa gharsan faja'ala yata'ahhaduhu wa yasqihi. Itu seperti seorang petani. Jangan petani lah, seperti seseorang, karena kalau petani enggak, kalau memang profesinya seperti seseorang yang dia menabur bibit atau benih, atau dia menanam pohon dalam bentuk tunas. Ya, orang menanam kan kalau tidak tunas atau batang, biji. Ya. Itu seperti orang yang menanam pohon, entah dengan menebar biji, ya, benih, atau dia menanam tunas, ya, misalkan kelapa dan misalnya. Dia tanam itu. Faja'ala yata'ahhaduhu wa yasqihi. Awalnya dia perhatiin itu, disiram, dirawat. Falamma stabta'a kamalahu wa idrakahu. Tapi akhirnya dia lama-lama bosan. Kok enggak gede-gede pohon ini? Udah 3 tahun, 4 tahun enggak buah-buah juga. Itu seperti orang yang berdoa setahun, 2 tahun, 3 tahun. Bagi dia kok enggak dikabul-kabulkan juga. Persis seperti orang yang nanam pohon itu. Yang lain 2 tahun udah berbunga. Saya 4 tahun bunga aja enggak. Yang lain baru 2 tahun batangnya udah gede segini. Saya sama dulu nanamnya, batangnya segini-gini doang. Masalahnya itu bukan di beda pohon, bukan. Pengambilannya sama dari rumah bibit. Yang membedakan itu bagaimana merawatnya itu. Nah, orang yang berdoa terus merasa kok enggak dikabul-kabulkan juga, itu seperti orang yang nanam pohon, terus dia pikir gagal. Menurutnya ini kok enggak besar-besar, enggak berbuah juga. Tarakahu wa ahmalahu. Akhirnya, sudahlah. Ditinggal pohon itu. Ditinggal pohon itu. Sama seperti orang berdoa tadi, akhirnya doanya pun ditinggal, udah mentok, udah doa juga nggak jadi, udah doa tapi nggak bisa, udahlah menyerah saja. Itu justru yang membuat doa itu ya tidak terkabul, wong. Cuma sampai di situ. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan urut-urutan. Kalau ingin berdoa agar doa itu secara teknis ini, kalau secara kondisi hamba tadi sudah diterangkan oleh beliau rahimallahu taala. Tapi kalau secara teknisnya nih, kata Ibnu Qayyim, yang pertama adalah hudurul qalbi. Ketika berdoa
hati itu dihadirkan. Seperti yang kita sebut di depan tadi, berdoa itu bukan cuma suara. Tapi berdoa itu dengan menghadirkan hati, ya. Kemudian menghadirkan jiwa. Dia tahu apa yang dia ucap. Dia paham apa yang dia katakan. Dia mengerti maksud dan tujuan dari doa yang dipanjatkan itu. Bukan cuma suara doang, bukan. Kemudian yang berikutnya wasadafa waqtal ijabah. Pilih waktu-waktu yang mustajab. Kalau Ibnul Qayyim menyebut dalam kitab beliau itu ada 6. Ya seperti yang kita kenal selama inilah. Ya di sepertiga malam yang terakhir, kemudian antara adzan dan iqamah dan seterusnya. Artinya pilih waktu yang mustajab. Lalu kekhusyuan itu penting ya. Kata beliau diulang lagi, satu hudurul qalbi, yang kedua khusyuk. Kemudian menghadap arah kiblat. Berikutnya ala taharatin, usahakan suci. Sebelum berdoa, bersuci. Hadap kiblat. Wa rafa'a yadai, angkat tangan. Angkat tangan ini bukan menyerah ya. Mengangkat tangan yang dimaksudnya bukan menyerah, tetapi kalau bahasanya menengadahkan kedua tangan. Nanti kalau angkat tangan dikiranya menyerah, enggak, menengadahkan kedua tangan. Kemudian kata Ibnul Qayyim, wa bada'a bihamdillah. Sebelum minta itu ya puji-pujian dululah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dipuji itu, sebut Asmaul Husna sebanyak-banyaknya. Sebut sifat-sifatnya yang al-ula itu sebanyak-banyaknya. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Hayyu ya Qayyum. Ya Wasi'u ya Alim, ya Halim, ya Karim, ya Azim. Ya Wahhab, ya Razzaq, ya Ghaffar. Sebut itu semua. Nama-nama Allah itu. Pokoknya puji-puji Allah. Gak bisa pakai bahasa Arab, jangan dipaksa pakai bahasa Arab. Ya Allah, pakai bahasamu itu. Bahasa Sunda boleh, bahasa Jawa silahkan. Puji bu, ya Allah, Engkau adalah, ya Allah, Engkau adalah. Seterusnya. Kalau nggak bisa, belajar. Gitu. Dari dulu nggak bisa, tulis. Sebelum berdoa, ya Allah, Engkau adalah Zat yang Maha Pengasih. Ya, Engkau yang rahmatmu itu mengalahkan marahnya. Tulis itu. Pakai bahasa Indonesia. Dipuji, Allah itu dipuji. Ya. Setelah banyak memuji, dilanjutkan dengan wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ucapkan salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru belum. Setelah itu baru ya bertaubat dan beristighfar. Belum doanya dulu, Mas, belum. Doa mah gampang. Memuji-pujian untuk Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah mengucapkan taubat dan istighfar. Taubat dulu, istighfar dulu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfirli, astaghfirullah wa atubu ilaik, astaghfirullah wa atubu ilaik. Udah perbanyak taubat, perbanyak istighfar. Jadi kalau seperti itu doa bisa enggak 3 menit? Mana bisa 3 menit? Nggak bisa 3 menit. Kurang 3 menit. 3 menit masih kurang. Kalau rangkaiannya secara teknis seideal ini, 3 menit nggak cukup berdoa itu. Kamu sebut nama-nama Allah berapa paling? Salawat dan salam, taubat dan istighfar emang cukup 3 kali 4 kali istighfar, taubat terus. Wah udah cukup nih. Berarti kalau saya berdoa dikabulkan nih. Tak cukup 3 menit itu. Ini bisa bermenit-menit ini. Itu kalau teknis idealnya begini. Setelah itu baru dia sampaikan apa yang dia inginkan. Sekedar menyampaikan saja enggak, kata Ibnul Qayyim, wa alahha fil mas'alati. Ketika dia menyampaikan itu bukan menyampaikan, sekedar menyampaikan aja. Ya Allah, aku ingin hafalanku kuat. Itu bukan alahha, itu bukan ilhah.
Tapi seperti kamu merengek-rengek kepada kedua orang tuamu itu loh. Iya kan? Merengek-rengek, tahu merengek-rengek kan? Nah, itu. Tolonglah Bi, aku lagi susah ini Bi. Begitu ya Allah. Jadi betul-betul diresapi doa itu. Bahkan kata Ibnul Qayyim rahimahullah, kalau ingin lebih manjur lagi, wa qaddama baina yaday du'aihi shadaqatan. Sebelum doa sedekah dulu. Dan itu. Kalau mau doa sedekah dulu. Jadi ingat ada satu di antara kalian nulis di bagian bawah. Ini, tulisannya kurang lebih begini. Ustaz, mudah-mudahan kita berteman terus, pinjam 100 gitu. Tak tulisin juga gitu ya, insyaallah gitu aja. Ada yang minta nomor HP ya kasih nomor HP. Yang minta nasihat ya 1 baris 2 baris. Masa permintaan nasihatnya, tolong saat minta nasihatnya di kertas kosong berikut ini. Wah, kamu pikir apa? Memangnya yang minta cuma kamu. Ya. Tapi tetap supaya tidak kecewa kita tulis sedikit lah. Kalau yang nggak ada pesan apa-apa ya nggak saya kasih apa-apa. Itu tergantung kamu minta apa enggak. Baik. Kita lanjutkan kembali ke Ibnul Qayyim rahimahullah. Akan lebih manjur lagi doa itu kalau sebelum berdoa sedekah dulu. Banyak-banyak sedekah. Itu menjadi sebuah energi yang mendorong doa itu melesat cepat. Gitu. Bisa tembus itu. Lah kamu ingin minta kepada Allah tapi kamu kikir antar sesama. Kamu minta banyak kepada Allah, sedikit saja kamu nggak mau berbagi dengan temanmu. Piye kuwi? Ini idealnya. Kata Ibnul Qayyim, fa inna hadzal du'a la yakadu yuraddu abadan. Kata Ibnul Qayyim begitu. Kalau doa tata caranya itu seperti yang disebutkan di atas, la yakadu yuraddu abadan. Selamanya beliau mengatakan. Hampir-hampir tidak ditolak oleh Allah SWT. Artinya Allah terima itu, Allah kabulkan. Tapi kita doa selama ini gimana coba? Ini aturannya nggak kita perhatikan. Susunannya itu, bahkan kita nggak tahu kalau ada susunan seperti itu. Formasinya nggak lengkap. Ya kan? Dipikirnya kalau udah ya Allah aku gini, terus kabul. Gitu. Tapi coba ada prosesi yang harus kita ikuti. Maka ini sengaja saya bawakan kalam Ibnul Qayyim rahimahullah. Ya satu terkait dengan judul, yang kedua biar kita hubungkan ini tugas yang kemarin diberikan lalu dikerjakan tadi malam. Ya. Terus tadi malam saya baca-baca, tenang saya baca semua kok. Ya, karena kan yang paling unik itu yang hijau. Malah saya dikasih tugas balik. Tapi saya kerjakan juga dengan baik. Saya dikasih tugas balik tapi saya kerjakan dengan baik. Tugas yang diberikan kepada saya adalah, Afan Ustadz, tolong bantu lengkapin. Kan disuruh nulis 10, ya kan? Dia dapatnya 8. Gitu. Saya yang disuruh nyelesain. Afan Ustadz, tolong bantu lengkapin. Ya saya bantu. Kan tinggal 2. Saya tulis ini 2. Gitu. Gimana dikasih tugas kok harus dilaksanakan tugas itu. Yang lain ada nggak? Ada juga yang tidak lengkap 10. Ada yang 6, 8. Tapi karena tidak ada perintah saya tidak berani melangkah. Kalau ini kan jelas perintahnya kan. Afan Ustadz. Walaupun ada afannya kan saking sopannya ini kan. Afan Ustadz, tolong bantu lengkapin. Oh siap, kita lengkapin. Artinya saya cuma ingin membantu menghubungkan ini loh. Kamu kalau punya masalah yang banyak itu, kamu sudah gali hikmahnya, jangan lupa doa. Tapi dengan keterangan Ibnul Qayyim tadi, doa itu seperti apa harusnya. Nah, itu. Terus termasuk juga prosesi ketika berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan masalah-masalah yang kita hadapi dan yang sedang kalian hadapi sekarang bisa terselesaikan dengan baik. Begitu ya. Yang penting jangan bunuh diri. Jangan bunuh diri Mas ya. Jangan. Oh jempol. Ya, jangan bunuh diri. Bunuh diri tidak menyelesaikan masalah, tapi mintalah kepada Zat yang Maha Mampu
memberikan jalan keluar, gitulah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan kita dipertemukan pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.